Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Muklis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Jadi apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi dalam kehidupan. Seperti contohnya, bagi mereka yang lapar, pasti menuntut untuk dipenuhi makan. Nah, apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup seseorang tersebut. Di dalam kebutuhan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi, ia akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Seperti contohnya kebutuhan akan makan. Kebutuhan ini bila tidak dipenuhi, ya maka manusia tidak akan bisa hidup gitu. Terus yang kedua ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi, ya karena manusia juga perlu kan bersosialisasi dengan sesama. Ya apabila tidak dipenuhi, ya maka akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Terus yang ketiga ada perumahan. Ya rumah itu kan merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh kan, istirahat, melepas lelah. Ya sehingga kebutuhan ini ya mutlak itu harus dipenuhi. Terus yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Seperti contohnya kebutuhan sekunder ini kayak perabotan rumah tangga, lemari, kursi, sabun. Ya dengan adanya kebutuhan ini pasti ya kita sebagai orang di rumah ya pasti akan merasa sepi gitu kalau di rumah nggak ada apa-apa gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Terus ada yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri seseorang. Apabila seseorang mampu memiliki barang mewah, pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana barang yang bukan mewah. Karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki ya oleh masing-masing orang gitu. Terus kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama itu ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Kebutuhan jasmani ini ya bersifat materi gitu. Seperti contohnya dari kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat yang bagi orang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. Terus yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh dari kebutuhan rohani ini ya antara lain seperti rekreasi, agama, menonton TV, dan pendidikan gitu, kurang lebih seperti itu. Terus kebutuhan menurut penggunaannya. Yang pertama itu ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera, akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya.
yang termasuk kebutuhan sekarang ini seperti makanan, minuman, dan obat, dan lain-lain. Kurang lebih ya seperti itu dari kebutuhan sekarang. Terus yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang gitu. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Seperti contohnya, ketika kita bekerja kan kita mencari uang gitu. Dengan mencari uang kita juga pastinya di dalam diri kita ingin rasanya kita menabung kan. Nah, kita menabung seperti kayak untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang gitu. Seperti contohnya kita untuk memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan, atau uang tabungan ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya yang akan datang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus menurut subjeknya, kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti contohnya kebutuhan ini tuh seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata, jam, dan lain-lain lah. Kebutuhan ini ya tergantung dari keinginan masing-masing sih. Terus yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Seperti contohnya dari kebutuhan kelompok itu seperti kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, dan lapangan. Terus alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu ada barang ekonomis. Jadi barang ekonomis itu adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu mengorbankan baik material ataupun fisik. Contoh dari barang ekonomis itu antara lain sepatu dan air minum, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya seperti sinar matahari, udara, dan air. Nah, kurang lebih itulah tentang aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Dapat ditarik kesimpulan, jadi kebutuhan itu penting untuk dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Begitu juga sebaliknya, keinginan tidak begitu penting dan tidak masalah jika tidak terpenuhi gitu ya, karena merupakan hal penting dalam kehidupan. Maka jika kebutuhan tidak terpenuhi dapat menyebabkan penyakit atau kematian ya, kurang lebih seperti itulah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang aktivitas memenuhi kebutuhan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.